Oke gengs, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan YouTube-nya channel Nalendra Manggalayuda dan Diora Dior. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Nalendra dan Diora Dior, buruan di subscribe. Jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja geng, di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya. Oke, langsung saja kita beralih ke Nox Influencer. Yang pertama saya akan mereview punyanya Nalendra Manggalayuda. Di sini geng bisa kita lihat sama-sama subscribernya Nalendra ini telah mencapai 520.000 subscriber. Semoga cepat ya sampai 1 juta subscribernya, amin. Itu naik sebanyak 0,19%. Lalu rata-rata viewsnya itu mencapai 67,82 juta views, naik sebanyak 0,23%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah video viewsnya Nalendra meningkat terus ya, amin. Kemudian kita beralih ke status channelnya. Data diperbarui pada tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Dari segi channelnya Nalendra menempati peringkat global di urutan 49.734 dunia. Di negara Indonesia menempati peringkat 4.881. Kemudian tampilan rata-ratanya atau rata-rata penonton per video itu mencapai 557,32 ribu views. Dari segi tampilan rata-ratanya, channel Nalendra menempati peringkat global di urutan 19.369 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Nalendra naik terus ya, meningkat terus. Kemudian geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Nalendra Manggalayuda berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilan bulannya itu dari YouTube itu mencapai 70,32 juta rupiah sampai 562,64 juta rupiah. CPM-nya itu mencapai 6,88 ribu rupiah sampai 55,01 ribu rupiah. Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per 1000 iklan. Jadi 1000 iklan itu dihargai atau nilainya 6,88 ribu rupiah sampai 55,01 ribu rupiah. Semoga meningkat ya taksiran penghasilan bulanannya Nalendra ke depannya, amin. Lalu geng, Nalendra Manggalayuda analisis skor Nox-nya itu mencapai 4,08 dari 5, itu dikategorikan excellent. Kemudian dalam 30 video terbaru yang ditampilkan Nalendra, views-nya itu mencapai 106,18%, dikategorikan luar biasa. Lalu likes views-nya mencapai 1,25%, dikategorikan normal. Berikutnya comment views-nya itu mencapai 0,26%, dikategorikan bagus. Lalu dislike views-nya itu mencapai 0,07%, dikategorikan bagus juga. Kemudian kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Nalendra Manggalayuda. Di sini tercatat ada negara Indonesia tentunya mencapai 40%, lalu ada negara Malaysia mencapai 17%, kemudian ada Amerika Serikat mencapai 5%, lalu India mencapai 3%, berikutnya ada Jerman mencapai 2%, lalu ada Kenya mencapai 2%, berikutnya ada Kroasia mencapai 1%, Finlandia 1%, Belanda 1%, dan lainnya 28%. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya channel Nalendra Manggalayuda. Sekarang kita beralih ke channelnya Diora Dior, ke Nox Influencer-nya ya.
Di sini bisa kita lihat subscribernya Diora Dior telah mencapai 229.000 subscriber. Lalu rata-rata viewsnya itu mencapai 11,92 juta views, naik sebanyak 0,28%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Diora Dior meningkat terus ya, naik terus, amin. Lalu kita beralih ke status channelnya, data diperbarui pada tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Dari segi channelnya Diora Dior menempati peringkat global di urutan 114.879 dunia. Di negara Indonesia menempati peringkat 3.872. Berikutnya tampilan rata-ratanya Diora Dior atau rata-rata penonton di setiap videonya Diora Dior itu mencapai 125,29.000 views. Lalu dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Diora Dior menempati peringkat global di urutan 88.775 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Diora Dior naik terus ya, amin. Lalu geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulannya Diora Dior dari YouTube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilan bulannya Diora Dior itu mencapai 46,93 juta rupiah sampai 164,27 juta rupiah. Lalu CPM-nya mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Jadi CPM merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per 1000 iklan, itu dihargai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Semoga kedepannya naik terus ya, amin. Lalu Diora Dior analisis skor Nox-nya itu mencapai 3,42 dari 5, dikategorikan great job. Lalu geng, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Diora Dior, views-nya itu mencapai 27,84%, dikategorikan luar biasa. Lalu like views-nya itu mencapai 1,71%, dikategorikan bagus. Lalu komen views-nya itu mencapai 0,38%, dikategorikan luar biasa. Dan dislike views-nya itu mencapai 0,09%, dikategorikan bagus. Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Diora Dior. Di sini tercatat ada negara Indonesia mencapai 52%, lalu ada negara Malaysia mencapai 12%, berikutnya ada Amerika Serikat mencapai 4%, lalu ada Jerman mencapai 2%, berikutnya ada India 2%, lalu ada Kenya mencapai 2% juga, Perancis 1%, Finlandia 1%, dan Belanda 1%, berikutnya lainnya 23%. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya channel Nalendra Manggalayuda dan Diora Dior. Jadi itu hanya estimasi ya geng, atau hanya taksiran berdasarkan Nox Influencer. Oke geng, sekian konten kali ini. Tetap support channelnya Nalendra Manggalayuda dan Diora Dior dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau di-review, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.